Rasulullah pun menyadari kesedihan pohon tersebut. Beliau turun dari mimbar dan memeluk batang kurma itu. Sobat Rizki rahimakumullah, di bawah teriknya matahari Madinah, dalam suasana Masjid Nabawi yang ramai dengan aktivitas umat Islam, berdiri sebuah pohon kurma yang menjulang tinggi. Pohon kurma ini bukan sembarang pohon kurma. Ia memiliki kisah istimewa yang terjalin dengan Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah Islam. Pada suatu hari Jumat, ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan khutbah di Masjid Nabawi, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah belakang masjid. Suara tangisan itu begitu menyedihkan, membuat jamaah yang hadir menoleh ke sumber suara. Ternyata suara tangisan itu berasal dari pohon kurma yang berdiri di dekat mimbar tempat Nabi Muhammad SAW biasa berkhutbah. Melihat pohon kurma yang menangis, Nabi Muhammad segera mengakhiri khutbahnya dan menghampiri pohon tersebut. Beliau meletakkan tangannya di batang pohon kurma sambil berkata, "Ada apa denganmu, wahai pohon kurma? Mengapa kamu menangis?" Pohon kurma tersebut seperti dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk berbicara, menjawab dengan suara yang lemah dan sedih, "Ya Rasulullah, aku menangis karena aku akan berpisah denganmu. Aku akan rindu mendengar suara merdu dan nasihat bijakmu yang selalu menenangkan jiwaku." Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagaimana termaktub dalam Fathul Bari jilid 4 karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani halaman 374, bahwa seorang wanita Ansor berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tidakkah aku buatkan untukmu sesuatu untuk engkau duduki? Karena aku memiliki seorang anak laki-laki yang tukang kayu." Beliau bersabda, "Jika engkau mau." Maka wanita tersebut membuatkan mimbar untuk Nabi Muhammad SAW. Maka ketika hari Jumat, Nabi Muhammad SAW duduk di mimbar yang telah dibuat. Lalu pohon kurma yang di depannya saat beliau berkhutbah berteriak hingga hampir pecah. Maka Rasulullah SAW turun hingga mengambilnya, lalu memeluknya. Maka pohon tersebut mulai meratap seperti rengekkan bayi yang sedang didiamkan hingga tenang. Beliau bersabda, pohon tersebut menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar. Menurut Ibnu Hajar, hadis tersebut menjelaskan pohon kurma tersebut menangis karena kehilangan nasihat dan zikir yang senantiasa Rasulullah ucapkan di dekatnya. Selama ini si pohon telah menjadi tempat Rasulullah bersandar saat memberikan khutbah Jumat. Di pohon kurma itu pun ia mendengar langsung nasihat-nasihat bijak dari Nabi yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Saban Jumat, pohon kurma tersebut telah merasakan langsung kasih sayang dan cinta Rasulullah SAW. Pohon itu telah merasakan bagaimana Rasulullah bersandar di batangnya saat memberikan khutbah Jumat. Interaksi itu sangat berbekas di hatinya. Namun, ketika Rasulullah tidak lagi menggunakan pohon itu sebagai tempat bersandar, maka ia merasa kehilangan, merasa kesepian dan sedih. Kendati tidak punya hati layaknya manusia, tetapi pohon kurma itu bisa merasakan sedih karena telah ditinggalkan oleh sosok yang sangat dicintainya. Hal itu karena seorang perempuan tua dari kalangan Ansor dan anaknya yang juga merupakan tukang kayu menemui Nabi. Ia ingin membuatkan Rasulullah sebuah mimbar untuk dipergunakan khutbah di hari Jumat. Nabi Muhammad SAW tidak keberatan dengan ide itu. "Silahkan jika kalian ingin melakukannya,"
ujar Rasulullah atas ide itu. Itulah yang membuat kurma tersebut menangis. Ia merasa akan kehilangan pujaan hatinya yang setiap Jumat ia bersamai. Tidak ada yang lebih menyedihkan dibanding kehilangan sosok yang dicintai. Begitu derita pohon kurma. Rasulullah pun menyadari kesedihan pohon tersebut. Beliau turun dari mimbar dan memeluk batang kurma itu. Pelukan cinta dari Rasulullah tersebut dapat mengobati rasa pedih si pohon. Kisah pohon kurma yang menangis kepada Nabi Muhammad ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk makhluk hidup dan tumbuhan, memiliki rasa dan perasaan. Para pohon itu mampu merasakan kasih sayang, kehilangan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersikap baik kepada semua makhluk ciptaan Allah, termasuk hewan dan tumbuhan. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pohon kurma dengan buahnya yang lebat dan manis merupakan salah satu anugerah Allah yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kita harus selalu bersyukur atas anugerah ini dan berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar pohon kurma dan makhluk hidup lainnya dapat terus hidup dan berkembang. Sobat Rizki rahimakumullah, selain itu sobat, ada juga sebuah kisah lain yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, yakni tentang kisah anjing dan Arab Badui mengencingi masjid di masa Rasulullah SAW. Dalam sejarah peradaban Islam, terbentang kisah-kisah penuh hikmah yang melampaui dimensi ruang dan waktu. Salah satunya ada cerita yang tampaknya sederhana, namun syarat makna tentang seekor anjing yang kencing di Masjid Nabawi di masa Rasulullah SAW. Peristiwa ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 174, bersumber dari Abdullah bin Umar. Kisah anjing yang kencing di masjid dalam masa Rasulullah SAW bukanlah sekedar cerita tentang seekor hewan. Ia adalah cerminan keluhuran akhlak, kebijakan, dan kearifan Nabi Muhammad SAW yang patut kita jadikan teladan dalam menjaga kesucian lahir dan batin, serta dalam bersikap terhadap sesama makhluk, tak terkecuali mereka yang dianggap berbeda atau nista. Suatu hari, ketika Rasulullah SAW tengah memimpin sholat jamaah di Masjid Nabawi, seekor anjing masuk dan buang air sembarangan di sudut masjid. Para sahabat dengan kegeraman hendak mengusir hewan itu. Melihat gelagat tak mengenakan tersebut, Rasulullah segera memerintahkan para sahabat untuk tenang dan membiarkan si anjing menyelesaikan hajatnya. Sholat pun tetap dilanjutkan. Setelah usai, Rasulullah tidak menghukum, apalagi menghina anjing tersebut. Beliau justru memerintahkan para sahabat untuk membersihkan bekas kencingnya dengan air dan tanah. Tindakan Nabi ini sontak membuat para sahabat bertanya-tanya, mengapa beliau tidak mengeluarkan anjing itu, terlebih lagi di tempat suci seperti masjid. Dengan penuh ketenangan, Rasulullah menjelaskan bahwa masjid memang merupakan tempat ibadah yang harus disucikan. Namun, bukan dengan menghardik makhluk, apalagi menghukum makhluk tak berakal budi. Nabi SAW bersabda, yang artinya telah berkata, dahulu anjing-anjing kencing, mencium, dan berbalik di dalam masjid pada masa Rasulullah SAW. Namun, mereka tidak menyiramnya dengan sesuatu pun dari itu. Hadis ini menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah SAW, anjing-anjing sering masuk ke dalam masjid dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk kencing, menghadap, dan membelakangi kiblat. Namun para sahabat tidak menyiram air di tempat-tempat yang telah dimasuki oleh anjing-anjing tersebut.
Sementara itu, ada sebuah hadis dari riwayat Abu Daud yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar yang menjelaskan juga di era itu anjing saban masuk ke masjid Rasulullah. Bahkan para sahabat tidak memercikan air ke tempat terkena kotoran anjing tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Ibnu Umar berkata, "Aku bermalam di dalam masjid pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku masih muda dan belum menikah. Anjing-anjing akan buang air kecil, berkumpul dan berputar-putar di dalam masjid. Namun mereka tidak pernah menyiramkan air ke atasnya." Terkait hadis tersebut, Muhammad Syamsul Al-Haq Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud jilid 2 halaman 34 mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa tanah yang terkena najis lalu kering karena terkena sinar matahari atau udara sehingga tidak ada bekasnya, maka tanah tersebut menjadi suci. Pendapat ini didukung oleh pendapat Al-Hatabi yang menjelaskan bahwa anjing pernah buang air kecil, menghadap dan membelakangi di masjid secara sekilas. Hal ini menunjukkan bahwa anjing hanya masuk dan keluar masjid pada waktu-waktu tertentu dan masjid tidak memiliki pintu yang menghalangi anjing untuk masuk. Oleh karena itu, najis anjing-anjing yang terkena tanah tersebut tidak sempat mengering, sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menutupinya dengan tanah agar tidak terlihat. Hadis ini menunjukkan bahwa tanah yang terkena najis kemudian mengering karena sinar matahari atau udara, sehingga bekas najisnya hilang, maka tanah tersebut menjadi suci. Hal ini karena tidak adanya bekas percikan air, menunjukkan bahwa tanah tersebut telah kering dan suci. Imam Al-Hatabi berkata dalam kitab Ma'alim As-Sunnah, anjing pernah kencing, menghadap, dan membelakangi masjid secara sesekali. Hal ini karena tidak boleh membiarkan anjing memasuki masjid hingga menguasainya dan kencing di dalamnya. Kencing anjing di masjid hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, dan masjid tidak memiliki pintu yang menghalangi anjing untuk menyeberanginya. Lebih dari itu, kisah anjing yang kencing di masjid dalam masa Rasulullah bukanlah sekedar cerita tentang seekor hewan. Ia adalah cerminan keluhuran akhlak, kebijakan, dan kearifan Nabi Muhammad SAW yang patut kita jadikan teladan dalam menjaga kesucian lahir dan batin, serta dalam bersikap terhadap sesama makhluk, tak terkecuali mereka yang dianggap berbeda atau nista. Selanjutnya dalam kisah lain juga diceritakan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya sedang berada di Masjid Nabawi. Tiba-tiba seorang Arab Badui masuk ke masjid dan kencing di salah satu sudutnya. Para sahabat Nabi menjadi marah karena perbuatan Arab Badui itu dianggap sebagai penghinaan terhadap masjid. Para sahabat hendak memarahi dan mencegah Arab Badui itu kencing. Namun Nabi Muhammad SAW melarang mereka. Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa Arab Badui itu berasal dari daerah pedesaan yang belum terbiasa dengan tata krama di masjid. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memaafkan perbuatan Arab Badui itu dan menyuruhnya untuk melanjutkan kencingnya. Dari Anas bin Malik ia berkata, seseorang Arab Badui memasuki masjid lalu ia kencing di dalamnya. Maka para muslim datang untuk membunuhnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, biarkan dia karena ia tidak mengetahui. Kemudian beliau memanggilnya dan berkata kepadanya, ini adalah masjid Allah dan tidak halal untuk kencing di dalamnya. Jika engkau terdesak, maka kencinglah di sudut yang tersembunyi. Maka ia kencing di sudut yang tersembunyi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah ini juga mengajarkan toleransi dan kasih sayang Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap toleransi dan kasih sayang kepada orang Arab Badui yang tidak mengetahui ajaran Islam.
Nabi tidak marah dan tidak menghukumnya, melainkan menjelaskan kepadanya bahwa kencing di masjid adalah perbuatan yang dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia dengan akhlak yang tiada tanding. Safiur Rahman Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Maktum menggambarkan Nabi adalah cermin teladan bagi umat Islam sepanjang masa. Tidak hanya sebagai nabi terakhir, juga dikenal dengan kedermawanan, keberanian, kejujuran, kesetiaan, dan kelembutan yang tiada tara. Wallahu alam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.